Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Ingin menjelaskan kepada kalian semua infeksi virus versus infeksi bakteri. Manakah yang lebih berbahaya di antara keduanya? Tapi sebelum itu, tekan like dan subscribe terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu virus dan apa itu bakteri. Virus adalah mikroba yang berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Mereka hidup dan berkembang biak dengan cara menempel pada sel atau jaringan hidup. Itulah mengapa mikroorganisme ini bisa dikatakan bersifat parasit, karena tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari inangnya. Jadi, ketika virus masuk ke dalam tubuh, mereka akan menyerang sel-sel di dalam tubuh inangnya, menguasai sel-sel tersebut dan terus berkembang biak di dalam sel. Virus juga cenderung merusak, membunuh, dan mengubah sel dalam tubuh, misalnya di dalam hati, darah, atau saluran pernafasan. Virus juga sering menjadi pemicu terjadinya suatu penyakit. Contohnya penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain flu, herpes, dan cacar air, sampai penyakit yang lebih serius seperti hepatitis B dan C, HIV atau AIDS, dan Ebola. Pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi infeksi virus adalah dengan memberikan obat antivirus. Namun, beberapa penyakit akibat infeksi virus biasanya bisa sembuh dengan sendirinya, sehingga pengobatan hanya bertujuan untuk meringankan gejalanya. Perlu diketahui juga bahwa obat antibiotik tidak bisa membunuh virus di dalam tubuh. Kemudian kita lanjut ke bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme yang bisa hidup di berbagai jenis lingkungan, termasuk di dalam tubuh manusia. Bakteri jahat yang bisa menjadi penyebab munculnya penyakit pada tubuh manusia disebut juga bakteri patogen. Sejumlah penyakit yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri patogen antara lain tuberkulosis, radang tenggorokan, atau infeksi saluran kemih. Namun, tidak semua bakteri itu jahat dan berbahaya, karena ada beberapa jenis bakteri yang secara alami hidup di dalam tubuh manusia dan berperan untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri patogen. Jenis bakteri ini disebut flora normal. Pengobatan untuk infeksi bakteri berbeda dengan pengobatan untuk infeksi virus. Untuk mengobati infeksi bakteri, dokter biasanya akan memberikan obat antibiotik. Namun, obat tersebut tidak tepat untuk infeksi virus. Antibiotik bermanfaat untuk menghambat proses perkembangan dan metabolisme bakteri di dalam tubuh manusia. Meski begitu, penggunaan antibiotik tidak selalu efektif untuk membunuh bakteri, karena bakteri dapat beradaptasi dengan sangat cepat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat justru akan membuat bakteri menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tersebut. Akibatnya, obat antibiotik jadi tidak mempan untuk membunuh bakteri. Itulah sebabnya penggunaan antibiotik sebaiknya dilakukan sesuai anjuran dokter. Nah, dari sini, manakah yang lebih berbahaya di antara keduanya? Sampai saat ini sebenarnya belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa salah satu dari infeksi virus dan bakteri lebih berbahaya bagi kesehatan. Keduanya bisa menjadi sangat berbahaya tergantung pada jenis dan seberapa banyak jumlahnya di dalam tubuh. Akan tetapi, bila dilihat dari sifat dan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkannya, virus cenderung lebih susah untuk disembuhkan atau membutuhkan waktu yang lama. Ukuran virus yang bisa mencapai 10 hingga 100 kali lebih kecil daripada bakteri. Hal ini membuat virus bisa memasukkan DNA yang dimilikinya ke dalam sel tubuh atau mengambil alih sel-sel tubuh. Ketika sel-sel tersebut membelah diri, maka lahirlah sel yang sudah terinfeksi virus. Inilah yang membuat infeksi virus lebih susah untuk disembuhkan. Selain itu, virus juga bisa mengambil alih sel yang sedang berkembang. Dengan kata lain, ia bisa menginfeksi bakteri, di mana kondisi ini disebut juga dengan bakteriopages. Karena itu, infeksi virus cenderung lebih berbahaya daripada bakteri. Namun, hal ini bukan berarti infeksi bakteri tidak berbahaya.
Sebab bakteri juga bisa menjadi bandel dan sulit untuk diatasi bila sudah kebal dengan antibiotik. Jadi ingat kawan-kawan, jangan menyepelekan baik infeksi bakteri maupun infeksi virus. Segera kunjungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.